Halo, salam jumpa Tech People semua. Kita sekarang ada di Creating Talk dari Sapient Teknologi Indonesia yang membawakan tema yang menarik, yaitu di balik kegagalan smart manufacturing. Ini topik yang lumayan provokatif dan mungkin sangat tren sekarang. Nah, di samping saya ada Bro Dwi Saputra. Dia adalah Head of Smart Manufacturing Business di Sapiens. Yang susah nih gue ngedapetin waktunya karena selalu keliling grup, selalu keliling clients yang meminta layanan konsultasi beliau untuk smart manufacturing solutions. Brody, thank you udah datang di sini. Terima kasih Pak Jadi. Sekarang biar kenalan dulu nih sebelum kita diskusi. Jadi yang gua tahu Bro Dwi ini udah mungkin 15 tahun pengalaman khusus di pabrik. Oh ya, ada factory, ada manufacturing, ditambahin smartnya alias digitalisasi. Nah, mungkin bisa cerita berapa lama pengalaman dan di mana aja, silakan. Iya Pak, jadi kebetulan gitu ya, saya dari 2003 itu kerja dari satu pabrik ke pabrik yang lain gitu. Dan posisinya adalah dari awal mungkin masih sebagai staff gitu ya, di bagian MIS atau IT support. Kemudian sempat pernah jadi developer beberapa bulan, cuman kayaknya nggak berbakat gitu kan. Lalu kesininya menjadi harus ngelewatin dulu lah, harus developer dulu kan supaya bisa jadi analis yang keren. Jadi harus ngelewatin tangga itu. Kemarin kan bos, dari zaman Fox Pro DOS bos. Itu gue juga ngalamin. Nah, kita bikin aplikasinya, kemudian dan akhirnya kesini ya sampai di 2009 menjadi implementer. Jadi waktu di awal tuh kita masih ya bikin MRP sederhana, inventory, control segala macam. Kemudian dari 2009 udah menjadi konsultan sebagai implementer dari ERP utamanya gitu ya. Kemudian di sana ada beberapa jenis produk dan varian dari teknologi yang diimplementasikan sampai dengan 2015-an lah. Nah, 2015 ke sini sudah masuk ke area developer yang masih di dunia otomotif juga dan manufaktur juga, cuma mungkin nggak di manufakturnya. Ada yang ke leasing, ke finance, ke distribution dan lain-lain. Oke, good. Ini lumayan lah karena itu jadi ekosistem ya. Karena semua itu adalah mungkin akhirnya berfokus pada smart manufacturing yang kita mau discuss juga ya. Oke, mungkin langsung aja nih. Ini Tech People mau tahu kali ya, smart manufacturing itu kan macam-macam nih definisi nih. Jadi ada Industry 4.0, smart manufacturing, smart factory, smart industry. Di Indonesia lokalisasinya namanya Indonesia 4.0 dan terusnya. Smart manufacturing itu apa ya, Bos? Nah, sebelum itu saya ada kaidah tips gitu ya Pak, sebelum kita diskusi agar karena mungkin video ini nanti kan akan insya Allah gitu kan akan ditonton oleh banyak kalangan gitu ya. Artinya kita akan coba sedikit adjust gitu diskusinya dan lebih bisa tepat agar video ini bisa menjangkau oleh banyak kalangan gitu ya. Pertama adalah bos, mari kita lepaskan embel-embel perihal dosa kita minta sebagai solution terkait dengan aplikasi sistemnya. Karena kadang-kadang kita akan terjerumus perspektifnya dari angle-nya teknologi terus gitu. Padahal dari seorang owner, businessman mungkin menjadi akan berbeda bahasanya. Itu satu. Karena kalau kita bikin aplikasi kita udah terframing ya. Iya, betul. Ini nanti solusinya pasti pakai modul ini nih gitu. Harusnya nggak gitu ya. Nggak gitu. Nomor dua adalah design thinking, empathize, bahwasanya harus diimplementasikan di Sapient gitu. Mari kita diskusinya itu seolah kita adalah memang orang yang bukan dari praktisi teknologi, seorang bisnismen yang mungkin IT literasinya nggak begitu setinggi kayak biasanya kayak kita sekarang sehari-hari gitu. Yang ketiga, disclaimer bahwasanya nanti akan saya menggunakan pendekatan bahasa yang sifatnya lebih praktikal, case use case sehingga analogi gitu sehingga memudahkan untuk halayak memahami apa yang kita diskusikan. Terakhir berdoa bos, semoga video ini lebih benar-benar bisa bermanfaat oleh para audiens. Oke. Jadi terus definisi dari smart manufacturing adalah smart manufacturing ya. Jadi awalnya adalah ada 4 stage yang perlu kita pahami industri dari 1.0 sampai ke 4.0 gitu ya. Dari mesin buat, kemudian menemukan listrik, kemudian ada komputer, dan sekarang lebih ke arah digitalisasi. Tapi yang perlu kita ingat ya, karena ini kadang-kadang sering lupa, hanya 4.0 itu punya baseline. Triggernya itu adalah karena masalah connectivity. Everything is integrated.
Itu karena nanti dari semua yang berbau namanya data-data dari mesin, orang, segala macam semua udah berbentuk data dan itu menuju ke real time sehingga 4.0 itu lebih kesana salah satu beberapa indikator. Jadi data acquisition tuh harus bisa diambil ya dari aktivitas people-nya, apalagi robot-robotnya semua harus acquire data. Udah nggak ada lagi ngebahas masalah wah ini networknya down gitu. Kalau ini masih itu ya nggak 4.0 dulu, masih 3.0 dulu. Good point. Perbedaan yang kedua yang ini adalah antara 3.0 dengan 4.0 itu gini. Kalau 3.0 itu sudah ada robot. Itu sudah ada, bukan di 4.0 Pak. Jadi robot yang bisa ngelas gitu kan. Itu di 3.0. Tapi kalau di 4.0 itu adalah mesin robot las dengan mesin painting, dia saling berkomunikasi dengan lampu, dengan pintu, dia saling otomatis berkomunikasi. Nah, itu 4.0. Jadi automation ini sudah ada sejak industri 3.0. Tapi pada saat connected semua, gitu ya. Sehingga definisi sederhana dari smart manufacturing itu adalah di mana sudah terjadi proses interaksi human ke mesin, mesin ke mesin. Nah, jadi ada dua tadi yang mesti membedakan. Mesin ke mesinnya itu bos, yang itu menjadi membuat suatu journey baru, proses baru sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan mesin itu lebih efisien, lebih tepat, lebih prediktif segala macam. Dukung dengan machine learning, data bahkan lebih banyak lagi hal-hal baru yang bisa dilakukan yang dulunya kerjain 2 tahun untuk produk development di awal, sekarang bisa dalam mungkin 2-3 bulan selesai. Gitu Pak. Betul, kayaknya akhirnya interkonektivitas antara semua entity nih ya, baik human to machine atau machine to machine akan memberi kemampuan baru ya, akhirnya bisa di AI kan, akhirnya bisa di data analytics kan, bisa dioptimal dan seterusnya. Contoh yang kita coba lihat di lapangan gitu ya. Kalau Pak Jati kan punya casing handphone gitu ya, lihat ya 10 tahun yang ke belakang sama yang sekarang. Sekarang bahkan handphone baru rilis, besok casingnya udah ada Pak yang jual gitu. Demikian cepatnya ya. Wah, jadi serem ya, kompetisi luar biasa ya. Betul. Kalau dulu Pak kita bikin suatu produk gitu tuh, bikin moldingnya tuh gambar dulu AutoCAD, masukkan ke CNC, bikin cetakannya itu mungkin satu model itu kalau di otomotif bisa mungkin setahun 2 tahun baru bisa masuk ke mass production. Kalau sekarang bahkan contoh gitu ada beberapa industri otomotif yang kita by request mau warna ini langsung order ke manufaktur. Sebegitunya itu terjadi karena order. Iya. Berarti, nah ini saya nggak tahu nih bisnismen yang belum mengaplikasikan ya 4.0 tadi bisa ketar-ketir ya, karena tingkat competitiveness makin meningkat ya. Kiri kanan kompetitornya menggunakan platform yang akhirnya mengakselerasi demikian cepatnya ya, sementara kalau kita biasa aja bahaya bisa tertinggal ya. Speed yang berasa banget deh, pokoknya perpindahan dari 3 ke 4 itu speed. Memang masih ada beberapa asosiasi yang berdebat masih sebenarnya 4.0 itu kayaknya cuma extension dari 3.0. Tapi speed ini ternyata cukup memberikan journey yang cukup masif sehingga ada yang sepakat udah harus ini adalah revolusi baru. Oke, very good insights ya. Nah akhirnya kalau menurut saya by country aja udah mulai ya ketar-ketir kalau competitiveness antara country juga negara maksudnya ya. Satu udah si 4.0-nya adopsinya cepat kan, negara yang tidak adopsi mungkin bisa tertinggal kira-kira gitu ya. Makanya yang saya pahamin ada Indonesia 4.0 tuh yang diwajibkan, ada regulasinya, bahkan di-assess, ada scoringnya supaya industri kita terutama pabrik terutama nih mengikuti mengadaptasi itu. Nah kalau jadi balik lagi kalau saya bisa bertanya ke pengalamannya Bro Dwi, jadi pada saat apa ya harusnya pemilik pabrik atau yang berkutat di area manufacturing untuk mulai kayaknya ini saat yang tepat nih untuk apply smart manufacturing kayak gimana? Oke, kalau itu kapan saat yang tepat gitu ya mengaplikasikan 4.0 itu sebenarnya di 4.0 ada beberapa komponen gitu kan, kita bisa memilih disesuaikan dengan situasi. Makanya biasanya ini sebuah manufaktur itu sebaiknya gitu ya melakukan screening, melakukan analisa
dengan para eksportisnya, sehingga kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengadopsi 4.0 ini, untuk membantu sehingga ujung-ujungnya adalah ya lebih profit, lebih efisien dan segala macam. Itu kan bersaya banget lah gitu. Tapi mau mulai dari mana nih? Kapan timing yang pas kalau saya mau butuh ini, mau butuh itu? Butuh ini dan butuh itu tuh ada dua yang cukup terkenal dan perihal masalah tentang, yaitu MOM dan MES. Jadi MOM adalah Manufacturing Operation Management, MES adalah Manufacturing Execution System. Ya. Dua ini apa? Sebenarnya itu agak-agak mirip lah sebenarnya. Di mana MOM lebih kalau buat saya dan yang saya pahami adalah lebih luas daripada si MES. Saya coba anukan gini Pak. Kalau MOM itu misalkan Pak Jadi sebagai pelaku manufaktur itu, MOM itu Pak Jadi benar-benar tahu banget bagaimana mengoperate. Karena kan MOM Manufacturing Operation. Pertanyaan kedua biasanya baru, kira-kira kalau mengoperate-kan manufaktur seperti ini biayanya berapa? Nah itu MOM. Jadi misalkan Pak Jadi ini Pak, saya Pak Jadi mau buka bisnis, mau bikin baju buat anak sekolah SD gitu kan. Dikasih baju orderan baju SD, Pak Jadi bisa merangkum, oh saya tahu ini beli mesin yang tipenya ini, benangnya harus seperti ini, jarumnya seperti ini. Kalau kayak gitu knowledge MOM udah ada di situ ya? Itu MOM. Betul. Lebih cenderung operations management. Betul. Pak Jadi udah tahu kali ini nanti supply chain akan beli ke vendor sana, prosesnya ntar di sana. Kalau jeans ntar begitu, nah gitu. Pak Jadi udah bener-bener banget tahu gitu. People-nya, oh ini butuh skill seperti ini. Keamanannya dan segala macam, power, listrik segala macam. Lalu pertanyaan kedua adalah, ini berapa biayanya? Masuk nggak di market? Nah itu kira-kira journey di areanya MOM. Tapi kalau MES, Manufacturing Execution System, Pak Jadi benar-benar gitu ya, bisa merun execution-nya di pabriknya di manufacturing itu sangat optimal. Efisien banget. Karena di dalamnya ada salah satu komponen OEE. Equipment. Iya. Jadi Pak Jadi benar-benar tahu mesin ini optimal nggak, kerjanya di lapangan ini menghasilkan berapa outputnya. OEE itu jadi ini nggak ya? Jadi juga tujuan apa? Owner mengimplementasikan smart manufacturing. Ya. Ujungnya OEE gitu ya? Karena itu juga ya? Umumnya nih Pak Jadi. Misalkan Pak Jadi udah punya manufaktur tapi udah establis sekian tahun gitu ya, asetnya udah mulai masuk areanya mature gitu ya, udah sekian tahun, dan di situ Pak Jadi ingin melakukan improvement, inovasi, atau lagi dalam kondisi ini saya ini lagi ada banyak masalah tapi saya nggak tahu masalah itu gimana sebenarnya yang paling utama, saya mau mulai duluan mau improve yang mana, apakah mesinnya dan apakah materialnya atau proses kualitasnya atau sebagian mananya yang lebih tepat ini biar karena dapat itu OEE. Yang saya pahamin OEE itu adalah persentase perkalian dari availability kali performance dikali quality. Oh itu bagus banget ya filosofi ya Bapak ya. Lu kalau manufacturing terus skornya mau tinggi ya lihat ujungnya OEE ya. Nanti ada beberapa. Nah, sorry Martin. Ada beberapa kisah, kalau pertanyaan tadi adalah kapan tepatnya gitu kan untuk mengadopsi dari implementasi 4.0 itu adalah, jadi kalau misalkan Pak Jadi mau lebih, artinya di MOM sudah ada juga OEE Pak sebenarnya, tapi tidak akan menjadi fokus utama seperti kayak di MES gitu ya. Bukan berarti MOM itu nggak ada OEE-nya, tapi jika bakal menuju OEE itu ada, sudah bisa dari sana. Nah, OEE itu akan sangat optimal jika memang Pak Jadi tipe manufaktur itu adalah sangat kritikal di areanya aset dan equipment. Nah, challenge di Indonesia kadang-kadang menjadi apa? Mereka akan bingung tuh mau mulai dari mana. Kalau tipe manufakturnya adalah padat karya. Bukannya mesin-mesin gitu ya? Nah, makanya di momen tersebut ya bukan berarti OEE nggak berguna, cuman tanpa itu Bapak udah tahu padatnya gimana. Jadi kita melihat juga ya, ini kayak gimana sih komposisi apa prosesnya kayak gimana, kalau lebih banyak manusianya yang mungkin formulanya mesti beda atau sehingga kesimpulannya adalah kapan timing yang pas kita mengimplementasikan smart manufacturing itu adalah karena dilihat jenis manufakturnya itu ada di lebih banyak di posisi di area sebelah mana.
Apakah memang dia lebih banyak dialihnya robot, mesin dan segala macam, di mana itu sangat kritikal, atau justru dia lebih banyak pasti dialihnya memang dialih manusia, dan itu menjadi faktor awal untuk menjustifikasi kira-kira dari mom ataupun mes kita mau ngambil mau level berapa dulu di masih di antara dua ini. Ya. Gitu. Oke, thank you. Terus kalau ngomong karena tema kita adalah di balik kegagalan smart manufacturing, tolong disorot lah ya dari pengalaman Bro Rizwan selama ini. Faktor apa aja sih yang kira-kira bikin mereka? Bahkan sebelum mom ya Pak atau mes, ERP sederhana. Di mana di situ ada MRP yang material planning itu, bagaimana membuat supaya material itu tepat, gitu ya. Mendefinisikan berapa buffer stock dan di titik sebelah mana apakah mau dialihkan material kah, atau kamu pilih setelah proses pertama, setelah proses ketiga dan segala macam. Di situ aja Pak, pengalaman saya beberapa yang 10-15 tahun kesana aja adalah adanya gap dari para stakeholder. Saya pengennya adalah ini memberikan dampak inventory cost saya akan turun sekian persen gitu. Tapi itu nggak bisa dipahami adalah level middle dan level bawah yang sebagai eksekutornya. Dan people menjadi salah satu yang paling ya, umum lah Pak, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan itu menjadi gagal. Teknologi udah mendukung gitu. Contoh, strategi bilang saya mau detail. Tapi ternyata detail ini karena tidak didukung dengan kemampuan dari sisi people dan segala macam, akhirnya kesimpulannya tuh mereka terbawa ke harus bahwasanya kalau mau detail orangnya harus banyak. Yang ada bukan efisien, tapi juga malah jadi ini ya kayak pemborosan juga ya. Betul, ya. betul. Apalagi pas dia lagi shifting dari yang sebelumnya tanpa menggunakan teknologi akan menggunakan teknologi. Orang engineering sama orang accounting biasanya mereka menjadi satu koloni. Wah sekarang detail kan orang product engineering itu kan punya gambar, desain, dan proses segala macam hal gitu. Orang accounting juga seneng kalau misalnya setiap proses diinput akan makin ketahuan berapa performance dari finance-nya. Tapi buat orang production, orang BPI, orang plan, orang warehouse, setiap person harus ngentry, harus present ngentry. Nggak nyaman lah ya. Nah, jadi balance mana yang paling pas, menentukan mana yang paling pas buat perusahaan yang lagi mau mengadopsi 4.0, itulah kuncinya Pak. Oke segini dulu ya, besok baru menjadi level 3, level 4 dan seterusnya. Waduh, emang nggak, itu mesti ada jam terbang yang tinggi lah ya untuk melihat akhirnya approach apa yang paling benar ya. Iya, betul sekali. Itu mesti memahami ini juga nggak? Kan kita ada, setahu saya ada framework ISA 95 ya, yang ada layer, ada 5 layer gitu ya. Berarti dia lihat ya bobotnya ya, akhirnya banyak mana nih ya, dia udah siap atau belum, dan apakah sampai ke layer 5, which is CRP dan sebagainya. Itu ada komen nggak mengenai itu? Iya, jadi memang di area MOM dan MES itu lebih banyak ngomong dari yang level 3 tadi Pak. Oke. Nah yang biasa kan untuk di perusahaan sendiri pasti yang kalau mau bikin bisnis, duitnya dulu yang diamankan, pasti ERP dulu yang diimplementasikan. Kemudian baru dia boleh nggak loncat gitu? Ke bawah? Ke atas, jadi langsung ERP dulu? Boleh. Tapi MES-nya belum bagus gitu? Bisa, jadi jadi itu adalah menjadi suatu opsi-opsi. Maksudnya jangan sampai kita terbawa dengan artinya si manufakturnya sendiri, karena mereka tuh biasanya kan orang yang jualan tentang sistem kan, oh best practice-nya seperti ini, common practice seperti ini. Kalau seandainya Pak Jadi sebagai manusia adalah Pak Jadi pasti kalau memahami dengan ISA 95, Pak Jadi akan tahu dengan MOM dan MES juga akan ngerti, oh saya butuhnya ini dulu. Karena ya tadi kita proses dan segala macam gitu ya. Mau yang tengah dulu atau yang atas, mau finansialnya dulu yang mau diamankan dengan level yang basic, kemudian besoknya ngambil yang level 3 yang sekian dulu, besok balik lagi ke finance yang mana yang kurang belum ditambahin, besoknya lagi masuk. Kalau desainernya jago sih bisa konsultannya ya, dia bisa ngasih tahu ya berdasarkan pengalaman. Harusnya nih kan kayak apa, gas sama rem kali ya, lu mana dulu, yang atas dulu diperkuat, terus ternyata mesti ada data lagi dari bawahnya diperkuat lagi. Contoh Pak, saya ketemu ada suatu perusahaan yang dia bilang, saya tuh bingung gitu kan, ini gimana sih performance where are we now gitu kan. Bisa nggak kita implementasi ERP, di mana ada MRP segala macam, di sana ada sebagian fungsi MES dan MOM-nya. Ya saya bilang
Bisa, gitu kan. Cuman sekali lagi Pak, sebenarnya yang menjadi, saya pengen tahu dulu produk proses Bapak seperti apa. Gitu. Ternyata ya nggak perlu lagi lah, dia terus melakukan proses segala macam, baru datang lagi gitu kan. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi ternyata itu mau proses bikin produknya itu adalah menggunakan banyak manusia, contoh gitu. Dia membuat satu spare part dari doktrin otomotif gitu ya. Dia pakai strapless yang mesin gun seperti itu. Shift satu pas siang, selalu waktunya cuma mentok itu di 400 pieces. Berapa jam itu? Satu shift, 8 jam lah, dengan sekian orang lah gitu kan, memang maksimum 400? Maksimum 400 Rumputnya. Shift malam Pak, kan sama tuh 8 jam, tapi 4 itu bisa keluar dalam waktu 5 jam, 4 jam udah keluar. Rumput yang sama, 5 jam selesai. Shift di shift malam. Iya, nggak ada yang mensupervisi segala macam, quality aman. Nah kalau kayak gitu yang menjadi root cause-nya apakah sistem apakah MRP, apakah ERP manusianya. Menarik. Makanya yang saya tahu tuh kayak di Indonesia 4.0 kan ada scoring tuh ya. Ada 5 parameter tuh di score tuh setiap manufacturing, karena memang ada peraturannya lah, semua industri harus terdigitalisasi. Jadi yang men-scoring itu Kementerian Perindustrian. Ada manajemen organisasi, people and culture, teknologinya itu sendiri, ada proses produksi dan ada produk itu sendiri. Ya katanya paling gede justru bukan di teknologi atau apa gitu, yang akhirnya di scoring ya, yaitu people dan culture-nya. Bro Dwi. Nah, jadi mungkin saya nggak tahu kalau dikaitkan dengan konteks menghindari kegagalan, gimana nih kita mensiasati nih people and culture? Ya. Cara mensiasatinya itu adalah setelah kita benar-benar memahami prosesnya sendiri dari si manufaktur itu adalah ada contoh Pak ini, apakah manufaktur itu ada di tier 1? Karena ada karakter perusahaan yang memang dia ada di produk N. Produk itu maksudnya dia memang buat satu produk yang nanti langsung dipakai oleh customer N. Bikin motor, bikin mobil, bikin lain-lainnya. Ada perusahaan yang dia ada di tier 1 nih ya, dari si tier 0-nya tadi, produk N. Dia hanya membuat spare part-nya saja, komponennya. Dan dijual ke publish, ke umum, user ya mungkin nggak akan begitu nih. Itu jenis-jenis tipikal industri atau manufaktur seperti itu akan menjadi berbeda ketika cara menerapkan si digitalnya. Yeah. Implementasi yang mudah-mudahan anti gagal dalam konsep smart manufacturing apa ya? Jadi agar tidak gagal ketika Bapak mau bertransformasi atau ingin mengoptimalkan suatu teknologi, jangan latah. Kemudian artinya latah itu dalam artian tidak untuk hanya sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar Bapak sudah tahu persis step teknologi yang level berapa yang Bapak butuhkan sesuai dengan kondisi karakter problem segmen dari industri yang di mana Bapak coba ingin manage industri itu sih yang paling utama. Oke. Jadi pakai framework, jangan latah, lihat ini ya, lihat juga ke dalam ya, konteks kita prosesnya seperti apa. Oke, thank you banget Bro Dwi. Kita harusnya ada episode berikutnya lagi karena masih banyak lagi yang harus didiskusikan. Tech People, thank you sudah gabung di Creating Talk, Sapiens Teknologi Indonesia. Saya Jati dan Bro Dwi